Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara, Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Kesempatan ini masih kita akan membicarakan tentang matematika pra-KPM. Untuk persiapan ya sebelum KPM, apa yang akan kita bicarakan? Yaitu adalah kita masih membicarakan mengenai statistik. Ya, pokok bahasanya statistik. Materinya yang kita bahas adalah min, rata-rata hitung untuk data tunggal berbobot. Ya, nah kita misalkan ini data yang sudah kita ambil dari video yang terlebih dahulu ya, yaitu video rata-rata hitung data tunggal. Nah sini ini datanya ini ya. Nah ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Nilai data, ya ini mendatar semua ya, tabelnya saya buat mendatar untuk menghemat tempat ya. Nilai data berapa? 7, ya, 4 ya, dari yang terkecil ya. Kemudian 4 ada berapa? Ada 1, kemudian 5 ada 2, 6 ada 2, 7 ada 2, 8 ada berapa? Ada 1. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata hitung atau min. Masih ingatkah kalian rata-rata hitung itu apa? Rata-rata hitung menurut bahasa sehari-hari saja, yaitu jumlah nilai data, ini dijumlahkan ya kan, kemudian dibagi banyaknya data. Ya, banyak data ada berapa di sini? Kalau kita lihat 4-nya atas 1, 5-nya 2, 6-nya 2, 7-nya 2, 8 1 berapa? Ada 8. Nah, dengan kita memperhatikan atau kita berpatokan pada rata-rata hitung sama dengan jumlah nilai data, ya, dibagi banyaknya data, maka bisa kita hitung seperti ini. Nah, ini X bar atau rata-rata hitung atau min. Sama dengan apa? Nah, ini yang atas, yang pembilang, ini 4 kita kalikan 1. Jadi nilai 4 ada 1, kita kalikan, kemudian nilai 5 itu ada 2. Dari nilai 5 itu menghasilkan apa? 10. Dari nilai 6 ada 2. 6 itu menghasilkan berapa? Jumlah datanya ada 12 ya kan. 7 ada berapa? Ada 2. Jadi jumlah nilai 7 menghasilkan berapa? 14. 8 ada 1, jadi dari 8 itu menghasilkan berapa? 8. Nah, nilai-nilai ini ya dijumlahkan, kemudian dibagi ini 8 yang bawah ini banyaknya data ya. Oke, jadi seperti apa? Ya, nilai data atau N ya. Oke, jadi seperti ini. 4 tambah berapa? 10 ditambah berapa? 12 bagi 8. Jadi nilainya berapa hasilnya? Sama dengan yang atas ini semuanya dijumlahkan, ketemu 48 bagi 8, ketemu berapa? 6. Sama dengan rata-rata hitung data tunggal kemarin. Kemarin di video yang terlebih dahulu, ya kan? Baik, sekarang kita akan hitung dengan menggunakan rata-rata sementara. Kalau ini adalah menggunakan apa? Tidak menggunakan rata-rata sementara. Jadi ini langsung nilai data kali frekuensi, kemudian dibagi jumlah frekuensi. Jadi ini kalau kita lihat ini, coba perhatikan ada tulisan pakai tangan nih. Ini adalah apa? 4, 5, 6,
8 ini adalah apa? XI, kita simpulkan XI. Kemudian 1, 2, 2, 2, 1 ini apa? Adalah frekuensi, ya. Kemudian 4 kali 1, 5 kali 2, 6 kali 2, 7 kali 2, 8 kali 1, itu apa? Yaitu adalah XI, nilai data dikalikan frekuensinya, ya. Gitu. Kemudian 48 ini apa? Adalah jumlah XI kalikan FI. Atau ini merupakan apa? Dibaca sigma XI FI. Ya, gitu ya. Sedangkan 8-nya tadi apa? N. N itu sama dengan apa? Jumlah frekuensi. Ya, gitu. Ini sigma FI. Sehingga rumusnya X bar rata-rata itu di atas, lihat ya nih adalah sama dengan apa? Ya, sama dengan sigma XI kali FI. Ya, oke. Ini ya rumusnya sudah kita dapatkan. Dari contoh ini kita bisa mendapatkan rumus ini. Baik. Kita akan gunakan rata-rata sementara. Kalau menggunakan rata-rata sementara seperti apa? Ya, kita lihat di berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Nah, dalam bentuk kita nyatakan dalam bentuk tabel. Oh ya, tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, oke. Ya, biasanya tabelnya kan menurun ya, bukan mendatar. Kalau menurun seperti ini. Ya, ini XI ke bawah, ya kan, ini adalah nilai datanya. Kemudian jumlah itu disimbolkan dengan sigma. Kemudian ini adalah frekuensi, banyaknya data masing-masing ya, ditulis jumlahnya berapa? 8. Ditulis dengan apa? 8 itu sigma FI. Kemudian kolom berikutnya apa? XI kali FI, nilai data dikalikan apa? Frekuensinya. Berapa nilainya? 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 8 kali 1, 8. Jumlahnya berapa? 48. Ini disebut sebagai apa? Sigma XI kali FI. Sehingga rata-rata hitungnya ditulis, ya. Rata-rata itu apa tadi? Jumlah nilai data dibagi jumlah data menjadi apa? Rata-rata hitung sama dengan apa? 48 bagi 8 sama dengan apa? 6. Kalau dengan menggunakan simbol, apa ini? Ya, bahwa jumlah nilai data itu bisa ditulis menggunakan apa? Sigma FI ya. Kemudian sigma FI apa? Jumlah data atau jumlah frekuensi. Sehingga ini bisa ditulis menjadi apa? Nah, ini sigma FI dibagi sigma FI. Itu artinya apa? Rata-rata hitung. Banyak jumlah nilai data dibagi banyak data. Ya, gitu ya. Jadi kembali lagi, sigma FI apa? Jumlah nilai data. Dipilih dari mana? Dari perkalian nilai data kalikan frekuensinya. Contohnya ini tadi di tabel coba lihat. 4 ini adalah 4 kali 1. Nilai data kalikan frekuensinya. 10, 5 kali 2. Ya kan? 12 dari 6 kali 2. Nilai data kali banyaknya data. Kan gitu ya. Dan seterusnya. 48, kemudian 48 ini adalah sigma FI. Sedangkan sigma FI atau N ini. Ya gitu. Nah, rata-rata itu jumlah nilai data sigma FI dibagi apa? Jumlah frekuensi atau banyaknya data. Ya, oke. Mungkin bisa kita akan terapkan pada suatu hitungan kalau kita menggunakan rata-rata sementara sekarang. Jika digunakan rata-rata sementara, misal
rata-rata sementaranya adalah 7. Ya, maka gimana? Hitungan tadi menjadi seperti ini. Ya, 4-nya ada 1, 5-nya ada 2, 6-nya 2, 7-nya 2, 8-nya 1. Ya, jumlahkan frekuensinya ada 8. Kemudian kita buat tambah kolom di sini. Ya. Oke. Kita tambah kolom. Kolom apa? Kolom DI. Ya, sama dengan XI kurangi 7. XI-nya apa? Ini ke bawah XI, sedangkan 7 adalah rata-rata sementara atau M. 4 kurangi 7, berapa? Negatif 3. 5 kurangi 7, negatif 2. 6 kurangi 7, negatif 1. 7 kurangi 7, 0. 8 kurangi 7, 1. Sekarang kita kalikan. DI kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi DI FI. Berapa 3 dikalikan frekuensi, negatif 3 kalikan frekuensinya berapa nih? 1. Hasilnya negatif 3. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Negatif 1 kali 2, negatif 2. 0 kali 2, 0. Ya, 1 kali 1, 1. Dijumlahkan. Nah, hasilnya negatif 8. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, ya, ini jumlah DFI ya, kita masukkan ke dalam rumus gimana? Ini ada salah langkah nih tadi ya. Salah langkah tanda. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Baik, kita lanjut. Dengan menggunakan rata-rata sementara, rata-rata hitung sama dengan M ditambah sigma DIFI per sigma FI. Ya, gitu ya. Maka rata-rata hitung sama dengan apa? 7 ditambah sigma DIFI negatif 8 dibagi sigma FI-nya 8. Sama dengan 7. Ya. Sama dengan 7 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah 6. Ya, sama. Ya, hasilnya sama. Jadi ini adalah apa? Rumus untuk mencari dari apa? Rata-rata hitung atau min dengan menggunakan rata-rata sementara M. Oke, sekarang ada latihan soal. Silakan latihan soal ini dikerjakan dengan mengisi kolom per kolom terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama menggunakan rumus yang pertama nih. Rata-rata hitung sama dengan sigma FI per sigma FI. Sigma FI-nya sudah ada, ya kan? Sigma FI-nya sudah ada berapa? 50. Sigma FI belum ada, ya dikalikan nanti. 65 kali 6, 70 kali 8, ya tahu berapa ditulis di sini ya. Oke, kita ketemu, dijumlah. Kalau udah jumlah ketemu, masukkan ke rumus ini. Ini jumlah nilai kali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Ketemunya berapa? Kemudian yang berikutnya, DI sama dengan XI kurangi 80. 80 itu rata-rata sementara. Ini ada M-nya kalau di rumus ini ya. Nah, nanti masing-masing nilai data ini dikurangi berapa? 80. Nah, nanti ketemunya berapa di sini, ya kan? Ini berapa? Kalau udah ketemu, ini semuanya udah ketemu, kalikan dengan apa? Frekuensinya. Frekuensi ini diisikan di sini. Ya, diisikan di sini. Gitu ya. Terus sampai selesai dijumlah. Kalau dijumlah masukkan ke rumus ini. Oke, gitu ya. Bisa ya semuanya? Bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Ya, oke. Sampai jumpa. Yang belum subscribe, mohon untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendukung Pak Jana, channel Pak Jana, dan nanti akan kita sharingkan kepada anak-anakku sekalian seluruh Indonesia. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh anak-anak yang sedang belajar di SMK maupun di SMP. Karena SMP juga sudah ada statistik pelajarannya, dan juga tentu tidak menutup kemungkinan untuk SMA. Ya, oke.
Untuk perguruan tinggi mungkin ya untuk bagi yang mau ngajar ya mungkin, atau Bapak dan Ibu guru barangkali yang mengajar, bisa juga ini ditugaskan terlebih dahulu kepada anak-anak, sehingga Bapak dan Ibu guru mengajarnya akan lebih mudah ya. Pastinya kalau ada persiapan, pastinya anak-anak juga akan mudah diajar, mudah menangkap, dan Bapak Ibu guru juga ringan tugasnya. Baik, sampai di situ. Sampai jumpa. Untuk berikutnya adalah rata-rata hitung data kelompok ya. Baik, terima kasih.